Hai semuanya, welcome back to Vanilla and Chocolate Channel. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang perjalanan awal aku ketemu suami sampai aku nikah. Sebelum aku ketemu suami aku pacaran 4 tahun sama orang lokal suku Batak. Karena mungkin kami udah gak cocok lagi, jadi aku putusin dia. Awalnya itu aku cuma iseng-iseng sebenarnya karena merasa kesepian. Karena memang waktu 4 tahun itu ya, itu kan nggak sebentar ya, itu 4 tahun lama. Itu 4 tahun itu lama, dan aku kebiasaan sama dia. Aku juga dulu itu menghindari dan mengurangi teman-teman aku. Jadi putus dari dia itu aku kayak merasa kesepian karena setiap hari ngechat sama dia aja, sama dia doang. Aku coba cari dari Google, aku googling gimana sih dapat teman chatting bule, dan aku mau asah lagi bahasa Inggris aku yang lama nggak aku gunain. Aku rajin googling, ku cari chattingan sama bule, dan itu muncul. Aku mulai download aplikasi itu di pertengahan bulan 11 kalau nggak salah, soalnya aku udah lupa, itu 2018 ya. Pertama kali aku install itu Asian Dating kayak gini tuh. Aku ketemu sama orang India dan sampai sekarang tuh kami berteman baik sampai sekarang. Dan aku di situ beberapa kali ada ketemu bule yang nggak baik, bahkan ada juga yang bilang, kamu ngapain di sini, mau cari uang ya, sampai bahkan bilang itu. Karena aku rasa di situ enggak terlalu mendukung bulenya, jadi aku install lagi yang namanya International Cupid itu kayak gini. Cuma dulu aku nggak installnya dari aplikasi, aku langsung dari browser. Aku ketemu sama banyak bule di situ, dan aku juga sempat jadian sama bule Amerika. Kami sering video call, tapi aku nggak terlalu kayak bebas gitu video call sama dia karena perbedaan waktu juga, dan aku chattingan tunggu dia dulu yang ngechat aku atau dia dulu yang video call aku. Jadi pertama kalinya mencoba yang kayak gitu. Sebelumnya aku nggak pernah, dan aku nggak pernah ngebayangi punya pacar bule atau bahkan sampai suami. Kalau kalian tahu, Vivo itu bisa 2 WhatsApp, jadi yang nomor khusus untuk keluarga itu selalu aman, dan yang untuk memang dari chattingan online itu aku khususi untuk mereka. Jadi banyak juga sih chattingan sama bule-bule, dan awal ketemu juga di International Cupid itu aku kenal bule yang umur 54 tahun. Karena dia baik, jadi aku respon sampai kami video call juga. Seminggu chattingan dan video call, dia ngajak aku nikah. Tapi ya memang nggak match kan, aku di situ masih umur 25 tahun. Dan dia ngajak nikah dengan umur 54, bahkan lebih tua dari bapak aku. Jadi aku udah anggap dia tuh sebagai paman aku bilang. Dan dia mungkin gak terima, langsung ngeblok aku. Dan setelah itu aku ketemunya sama suami aku. Aku ketemu suami aku di pertengahan bulan 1. Sama dia ini awalnya temanan. Ketemu aku di dating online itu 2 bulan. Dan setelah aku ketemu suami aku intens chattingan cuma sama 3 orang. Itu yang bule Amerika, sama India, dan sama suami aku. Jadi aku tuh lebih kayak akrab sama suami aku nih, karena dia memang selalu ngasih kabar. Sebelum dia berangkat kerja juga selalu dia ngasih kabar atau visi. Dan perbedaan waktu itu nggak lama juga ya, karena suami aku dari Prancis. Dan setelah 2 minggu chattingan, ya kalau nggak salah 2 minggu ya, di awal bulan Februari dia kirim aku bunga. Aku suka sama dia karena dia tuh baik, ramah, dan sopan. Dating online jujur belum pernah sampai bule itu yang kirim-kirim yang aneh-aneh atau
langsung to the point gitu. Mereka kebanyakan yang bule nggak bagus itu main kode, jadi aku langsung ngeblok. Kalau yang 3 ini memang mereka sopan dan nggak pernah macam-macam ngechatnya. Lanjut ya. Terus suami aku nyatain cintanya dari bunga itu. Dari situ kami jadian. After dari situ dia juga kirim bunga lagi di Valentine. Nggak lama dari situ dia visi aku dan kasih tunjuk tiket dia untuk ke Indonesia untuk nyamperi aku. Dan gimana nasib bule yang Amerika, bilangnya aku pasang 2. Karena aku jujur nggak mungkin bule itu suka sama aku. Itu yang aku tanamin dari diri aku, nggak mungkin. Paling dia main-main aja gitu. Karena aku memang awalnya sih cuma nge-prof bahasa Inggris aku doang, nggak lebih gitu. Dan aku tak pernah tanya juga sama yang bule Amerika, kepengen nggak main ke Indonesia? Dia bilang, iya aku bakal datang. Tapi katanya dia mau datang di bulan 7. Sementara suami aku datang itu di bulan 3. Nah, di situ aku kayak mungkin aku coba dulu sama suami aku gitu, sama Yanis. Dia udah tunjukin tiket tapi aku belum percaya dia datang. Kali aja dia bohong kan, karena banyak juga kan yang penipuan kayak gitu bule. Jadi sebelum dia datang itu aku iya aja. Apa dia bilang iya aja. Dan dia langsung PC waktu dia mau berangkat ke bandara, dan dia PC lagi transit di Jerman. Dari situ ya, oh ini anak nggak bohong, jadi aku jemput. After dari situ aku blok nomor bule yang dari Amerika itu, aku blok. 1 minggu kami sama, dan dia tidur itu di rumah aku. Aku udah bilang sebelumnya sama orang tua kalau teman aku dari Prancis mau datang, apa boleh nggak tinggal tidur di sini. Dan orang tua aku ngizini. After 1 minggu aku buka lagi blognya orang Amerika itu. Tapi ya gitu, sama Yanis ini kayak jadi dekat gitu, kayak nyamannya sama dia. Terus makin lama itu jarang chattingan sama bule ini, sama yang Amerika. Dan setelah 2 minggu, aku lupa deh, 2 minggu setelah itu Maret 2019. Jadi aku kenal suami aku tuh Januari 2019, dan dia datang pertama kali ke Indonesia itu Maret 2019. Dan setelah 2 minggu dia datang, dia ngubungi aku. Itu kami masih chattingan ya. Terus dia ngubungi aku, dia bilang mau datang lagi di awal bulan 7. Pokoknya itu pikiran aku itu nggak ada. Pikiran aku tuh selalu bilang nggak mungkin bule itu suka sama aku, nggak mungkin. Bahkan kami sering chattingan juga, aku pikir nggak mungkin, pasti dia main-main aja. Aku selalu tanam itu di hati aku biar juga nggak terlalu sakit-sakit kali sih kalau memang ditinggal. Dan setelah itu aku tanya mau ngapain lagi datang ke sini. Aku mau traveling. Dia bilangnya aku mau traveling dan jumpai kau gitu. Iya, dulu aku tuh planning mau kerja ke Malaysia sama sepupu aku. Kebetulan sepupu aku itu di rumah, dan kami memang kepengen, karena memang susah ya cari kerja tuh di Medan. Jadi aku pengennya kerja ke Malaysia dulu. Dan aku udah prepare dokumen. Dan setelah itu aku bilang sama dia, ya udah nggak apa-apa datang lagi bulan 7, tapi datangnya ke Malaysia ya, aku bilang. Terus dia bilang ngapain di Malaysia? Ya aku bilang aku mau kerja di sana. Terus dia tanya berapa lama? 2 tahun, aku bilang. Terus dia bilangnya lama ya. Aku orangnya memang penasaran ya, jadi aku tuh korek-korek kenapa rupanya mau datang, apa maksudnya gitu. Dan akhirnya dia bilang aku mau ngelamar kau. Tuh, aku langsung senyum lebar selebar-lebarnya. Dan aku langsung bilang seriusan mau. Aku langsung kayak nggak mungkin gitu. Dan nggak lama dari situ aku berani diri bilang sama bapak aku,
Pak gimana nih dia mau ngelamar. Dan bapak aku senang, semua keluargaku tuh ngerespon baik karena keluargaku juga mantau dia selama seminggu itu kayak apa dia orangnya. Dan memang suamiku ini orangnya nggak neko-neko ya, dia selalu santai, nggak banyak tingkah gitulah. Terus aku bilang sama dia, bapakku setuju, dan kami dari situ langsung prepare apa-apa aja persiapan untuk nikah. Rencananya gini ya, sebenarnya rencananya itu kami bakal nikah di awal 2020. Karena dia, aku rasa saking semangatnya, dia lihat cutinya itu di bulan September tuh ada 3 minggu. Dan kami mutusi memang di bulan September kami menikah. Itu memang secepat kilat. Dan di bulan 7 dia datang, kami langsung ke Jakarta untuk urus CCIM dia. Itu CCIM itu kayak surat izin dia menikah di Indonesia ke kedutaan Perancis. Dan setelah itu bikin malua dia. Setelah itu kami langsung buat marga dia, kami pestai di Siantar. Dia juga malua di Siantar. Dan setelah itu kami foto prawedding. Dia punya cuti itu kan 2 minggu di bulan 7. Di bulan 7 itu ke Jakarta ngurus CCIM. After dari situ dia malua, dan setelah itu dia buat marga. Lalu kami foto prawedding di bulan 7. Nah, di tanggal 28 September 2019 kami melangsungkan pernikahan di Medan. Itu Medan Marelan. Dan dia dapat cuti di bulan 9 itu 3 minggu dari kerjaannya, dan dapat cuti seminggu lagi dari dia kayak apa ya dibilangnya tuh minggu ini lagi. Kayak dispensasi karena dia menikah. Jadi totalnya itu dia 1 bulan penuh di Indonesia. Setelah itu kami LDR 5 bulan lebih, dan aku baru sampai Perancis ini tanggal 15 bulan 3 kemarin. Jadi aku di sini tuh hampir 2 bulan. Maaf ada iklan. Oke. Ya udahlah. Sampai di sini dulu. Semoga kalian puas dengan cerita aku ini. Maafkan kalau sedikit-sedikit tuh kayaknya ada salah, soalnya aku pernah juga sharing sama teman-teman. Sama teman-teman aku, mana tahu aku lupa atau apa gitu tanggalnya. Emang aku pelupa sih orangnya, tapi itu tepat. Aku ketemu suami aku dari International Cupid di Januari. International Cupid di pertengahan Januari, dan kami pacaran di awal Februari, dan pertama kali ketemu di pertengahan bulan 3, kedua kali ketemu di awal bulan 7. Setelah itu kami melangsungkan pernikahan itu di bulan 9. Jadi di situ step-step aku sama suami aku.